Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-42. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sementara itu, ketika matahari menjadi semakin tinggi dan kemudian menggapai puncak langit, sebuah iring-iringan orang berkuda mendekati padukuhan Nguter. Beberapa orang berkuda sambil membawa beberapa ekor kuda tanpa penunggangnya. Kuda yang akan dipergunakan untuk Mas Roro jika gadis itu bersedia. Jika tidak, Mas Roro akan dipersilahkan naik ke atas sebuah tandu yang akan dipersiapkan di padukuhan Nguter. Seorang di antara mereka berkuda paling depan sambil membawa tombak pendek. Nampaknya ia adalah pemimpin dari iring-iringan yang akan menjemput Mas Roro itu. Sepanjang perjalanan, kelompok orang berkuda itu sama sekali tidak menemui hambatan. Mereka melewati jalan-jalan padukuhan dan bulak-bulak panjang. Kehadiran mereka di sepanjang perjalanan memang menarik perhatian banyak orang. Tetapi tidak seorang pun yang sempat bertanya karena iring-iringan itu berjalan agak cepat meski tidak berpacu. Tetapi di luar pengetahuan mereka yang berada di dalam iring-iringan itu, dua orang tengah mengamati mereka dari kejauhan. Mereka sempat menghitung jumlah orang berkuda itu, sehingga dengan demikian mereka dapat memperkirakan kekuatan dari orang-orang yang akan menjemput Mas Roro itu. Sekitar 10 orang, desis seorang di antara mereka. Ada kuda yang tidak berpenumpang, sahut yang lain. Kita dapat membicarakannya dengan Ki Lurah, berkata orang pertama. Kedua orang itu mengangguk-angguk. Namun seorang di antara mereka bergumam selain mereka. Masih ada dua orang anak muda yang harus diperhitungkan. Kedua anak muda yang juga akan dibawa menghadap Raden Panji. Siapa? Bertanya kawannya. Dua anak muda yang telah menolong Mas Roro ketika gadis itu hampir diterkam harimau. Jawab yang lain. Kawannya mengangguk-angguk. Katanya, jadi 12 orang. Kita harus menghitung kedua anak muda itu, karena mereka juga memiliki kemampuan untuk bertempur. 2 orang lagi, jawab yang lain, yang kemarin sudah datang mendahului. Iya, Ki Lurah sudah tahu, gumam kawannya. Ketika iring-iringan itu lewat, keduanya meninggalkan tempat itu untuk memberikan laporan kepada Ki Lurah. Seorang yang bertubuh tinggi, kekar dan berkumis lebat, seorang pemimpin gerombolan yang disegani. Namun untuk menghadapi setidak-tidaknya 14 orang prajurit, gerombolan itu masih memerlukan bantuan dari gerombolan lain yang tinggal di tempat yang agak jauh. Tetapi sebelumnya gerombolan itu memang sudah dihubungi. Apabila diperlukan, akan datang penghubung untuk memberitahukannya. Dalam pada itu, beberapa saat kemudian, kelompok utusan Raden Panji telah memasuki padukuhan Nguter. Kemudian menyusuri jalan padukuhan langsung menuju ke rumah Ki Partijo Wirosentono.
Padukuhan Nguter segera menjadi ramai. Orang-orang padukuhan itu telah keluar dari regol-regol halaman untuk menyaksikan iring-iringan. Mereka tahu bahwa iring-iringan itu datang untuk menjemput Mas Roro. Gadis itu telah membawa keberuntungan bagi orang tuanya, desis perempuan separuh baya. Perempuan lain menjawab, Ki Partijo Wirosentono, suami istri itu adalah orang-orang yang selalu berprihatin bagi anak-anaknya. Sekarang ia akan menarik buahnya. Anak gadisnya akan menjadi istri seorang berpangkat tinggi dan punya kekuasaan yang besar. Perempuan separuh baya itu mengangguk-angguk. Katanya, Gadisku yang diambil orang padukuhan sebelah itu ternyata hidupnya tidak lebih baik dari kita semuanya. Sawah suaminya hanya beberapa kotak saja, sementara masih harus mengurusi mertuanya yang sudah mulai pikun. perempuan yang lain itu pun menyahut, Bukankah itu sudah cukup baik daripada menjadi perawan tua seperti anak Priman itu? Oh, itu salah orang tuanya. Ayah dan ibunya terlalu garang dan pilihannya pun terlampau sulit untuk dapat dipenuhi. Sehingga akhirnya gadis itu malah tidak pernah mendapatkan jodohnya. sahut perempuan setengah baya itu. Keduanya terdiam. Iring-iringan itu menjadi semakin jauh. Namun terasa keagungan yang akan memancar dari rumah Ki Partijo Wirosentono. Kekuatan apa yang mendekatkan Mas Roro pada sebuah iring-iringan pemburu yang ternyata adalah Raden Panji Prangpranoto yang melihatnya dan kemudian tergila-gila kepada gadis itu? Desis seorang perempuan lain. Sementara itu, iring-iringan itu telah mendekati regol halaman rumah Ki Partijo Wirosentono yang sudah mengetahui akan kedatangan iring-iringan itu. Karena itu, bersama beberapa orang tua, bahkan Ki Pekel Padukuhan Nguter, serta dua utusan yang terdahulu, Ki Partijo Wirosentono menyambut iring-iringan yang datang itu di regol halaman rumahnya. Sejenak kemudian maka para tamu itu telah berada di pendopo induk di atas tikar pandan yang putih. Sementara beberapa orang pembantu di rumah Ki Partijo telah menerima kuda-kuda para tamu dan menambatkannya di patok-patok yang sudah tersedia. Setelah masing-masing pihak saling menyatakan keselamatan mereka, maka orang tertua dari utusan Raden Panji Prangpranoto itu pun telah menyampaikan pesan serta tugas kedatangan mereka ke rumah Ki Partijo Wirosentono itu. Memang bukan satu hal yang baru, karena masing-masing pihak telah mengetahui kepentingan kedatangan utusan itu. Ki Pekelah yang mewakili Ki Partijo Wirosentono menerima utusan itu dan menerima pesan-pesannya. Kemudian atas nama Ki Partijo Wirosentono mengucapkan terima kasih atas perkenaan Raden Panji Prangpranoto untuk menjemput anak gadisnya. Sementara itu, Ki Reso pun telah berada pula di antara mereka. Dengan sikap yang sangat ramah, ia ikut serta memberikan beberapa keterangan tentang Mas Roro dan keadaannya. Ketika pembicaraan mereka sampai pada keberangkatan Mas Roro esok ke rumah Raden Panji, maka pada kesempatan itulah Ki Partijo Wirosentono menceritakan bahwa telah terjadi usaha perampokan di rumah itu. Para utusan itu terkejut, demikian pula utusan yang telah datang sebelumnya, bahwa dengan serta-merta kedua utusan itu bertanya hampir berbareng, kenapa Ki Partijo tidak pernah mengatakan sebelumnya? Aku memang menunggu sampai semuanya hadir.
Jawab Ki Partijo Wirosentono. Dengan demikian, maka kita akan dapat membicarakannya bersama-sama sehubungan dengan akan keberangkatan Mas Roro esok. Ki Bekel telah memperingatkan kepadaku bahwa yang dapat terjadi mungkin sekali bukan sekedar perampokan harta benda, tetapi juga usaha untuk menangkap Mas Roro, membawanya dan menjadikannya taruhan untuk mendapat uang tebusan sebanyak-banyaknya. Orang tertua di antara para utusan itu mengangguk-angguk, namun dengan menyesal orang itu berkata, "Kenapa Ki Partijo tidak memberitahukan hal itu kepada Raden Panji?" Sebelum Ki Partijo menjawab, Ki Resolah yang telah menjawab lebih dulu. "Kami tidak ingin terlalu menggantungkan diri kepada Raden Panji. Bukan karena kami tidak yakin bahwa Raden Panji tentu akan menolong. Tetapi kami tidak ingin memberikan kesan bahwa kami menjadi terlalu manja. Segala sesuatunya kami bebankan kepada Raden Panji. Karena itu, hal-hal yang dapat kami selesaikan, telah kami selesaikan sendiri." Utusan Raden Panji itu mengangguk-angguk, sementara Ki Reso berkata selanjutnya, "Jika para utusan Raden Panji tidak berkeberatan, biarlah besok aku ikut mengantarkan Mas Roro sampai ke rumah Raden Panji." Utusan yang tertua itu tersenyum. Katanya, "Jika hal itu merepotkan Ki Reso, aku kira tidak perlu Ki Reso lakukan. Kami sudah menjadi 12 orang, tentu sudah cukup banyak. Kami kebetulan adalah prajurit-prajurit Pajang yang setidak-tidaknya telah dibekali dengan kemampuan olah kanuragan serba sedikit. Sehingga jika ada yang berniat jahat, maka kami akan berusaha mengatasinya." "Aku percaya sepenuhnya," jawab Ki Reso. "Jika aku ingin ikut serta, semata-mata karena kecintaan orang tua terhadap anaknya yang sulit untuk disembunyikannya. Jika aku tidak ikut dalam iring-iringan besok, maka aku justru akan menjadi sangat gelisah untuk waktu yang lama. Tetapi jika aku ikut serta, maka sekembalinya aku dari rumah Raden Panji, maka aku akan dapat segera tidur nyenyak, karena aku tahu bahwa anakku itu sudah selamat sampai ke tujuan." Utusan yang tertua itu tersenyum. Katanya, "Ternyata bahwa keluarga Ki Partijo Wirosentono adalah keluarga yang sangat akrab, menjunjung tinggi harga diri dan kewibawaan. Itulah sebabnya, maka keluarga ini telah menerima anugerah, sehingga seorang di antaranya telah mencuat dari antara sesamanya, karena akan menjadi istri seorang yang terpandang, berkuasa dan berwibawa pula." "Ah, Kisanak terlalu memuji," berkata Ki Partijo Wirosentono. "Segala sesuatunya kami kembalikan kepada karunia yang Maha Agung." Sementara itu, maka hidangan pun segera telah dihidangkan. Ki Bekel atas nama Ki Partijo Wirosentono telah mempersilahkan para tamu baik utusan dari Raden Panji maupun orang-orang tua dari Padukuhan Nguter untuk minum dan makan makanan yang disuguhkan. Dalam pada itu, ketika pembicaraan dilanjutkan, maka setelah beberapa kali ditanyakan kepada Mas Roro yang terpaksa hadir dalam pembicaraan itu, gadis itu berkeberatan jika harus naik kuda dengan cara apapun. Karena itu, maka berkali-kali ia berkata dengan nada dalam hampir tidak terdengar oleh orang lain, "Aku akan berjalan kaki saja." "Tidak," berkata ayahnya. "Jika kau berkeberatan untuk naik kuda, maka kau akan dibawa dengan tandu. Mereka akan membawamu dengan tandu berganti-ganti, 4 orang pada setiap giliran." "Tidak, aku juga tidak mau naik tandu."
Aku akan berjalan kaki saja. Jawab Mas Roro. Jangan mempersulit tugas para utusan itu, Mas Roro, berkata ayahnya. Kesannya tentu kurang baik. Kau akan disangka menjadi terlalu manja. Tidak, aku justru tidak mau bermanja-manja. Aku akan berjalan kaki. Bukankah hal itu telah terbiasa aku lakukan, Ayah? Berkata Mas Roro. Ayahnya memang menjadi agak kebingungan. Karena itu, maka ia masih belum dapat memberikan jawaban kepada utusan yang datang itu. Namun tiba-tiba Wirantono berkata, Ayah, bagaimana jika Mas Roro naik pedati yang ditarik dengan seekor kuda? Ayahnya mengerutkan keningnya, sementara Wirantono berkata, bukankah Ki Jogoboyo dari Kademangan mempunyai sejenis pedati yang ditarik oleh seekor kuda? Ayahnya mengangguk-angguk, desisnya, kereta kuda. Ki Bekel mengangguk-angguk pula, katanya, iya, Ki Jogoboyo dari Kademangan memang banyak akalnya. Ia telah membuat sebuah kereta kuda yang cukup bagus. Aku kira Ki Jogoboyo tidak akan berkeberatan untuk dipergunakan. Ki Partijo Wirosentono termangu-mangu sejenak. Pendapat Wirantono memang menarik. Meminjam kereta Ki Jogoboyo dari Kademangan yang juga sudah dikenal baik oleh Ki Partijo. Meski hubungan mereka tidak terlalu dekat, tapi dengan pengaruh Ki Bekel, Ki Jogoboyo akan bersedia meminjamkannya. Namun agaknya Ki Reso bersikap lain. Katanya, apakah pantas kita mengganggu Ki Jogoboyo yang selama ini tidak tahu menahu tentang persoalan yang kita hadapi? Sahut Ki Bekel. Ki Jogoboyo tentu sudah mendengar bahwa Mas Roro akan menjadi istri Raden Panji Prangpranoto. Ki Jogoboyo juga tahu siapa Raden Panji itu. Mungkin itu satu-satunya pemecahan selain mengikuti keinginan Mas Roro untuk berjalan kaki. Tapi jika Mas Roro benar-benar akan berjalan kaki, maka kuda-kuda yang dibawa para utusan tidak ada gunanya. Semua orang yang menjemputnya tentu akan berjalan kaki pula. Jika bukan Ki Jogoboyo, kita juga harus memikirkan Raden Panji itu sendiri. Apa pantas bahwa bakal istri Raden Panji mempergunakan sebuah kereta pinjaman? Berkata Ki Reso kemudian. Tetapi salah seorang dari utusan Raden Panji berkata, aku kira jika itu pemecahan terbaik, Raden Panji tidak akan berkeberatan. Kereta itu tentu akan segera dikembalikan. Bahkan Raden Panji tentu akan sangat berterima kasih pada Ki Jogoboyo. Ki Reso menarik nafas dalam-dalam, tapi ia segera tersenyum sambil berkata, jika demikian, maka tentu tidak akan ada keberatannya lagi. Tetapi semuanya harus diselesaikan hari ini. Besok kita akan berangkat pagi-pagi, berkata salah seorang utusan itu. Ki Partijo pun kemudian telah mempersilahkan tamu-tamunya untuk beristirahat di tempat yang sudah disediakan. Sementara itu, ia sendiri akan pergi ke rumah Ki Jogoboyo di padukuhan lain bersama Ki Bekel. Ternyata Ki Partijo tidak menemui kesulitan. Ki Jogoboyo dengan senang hati meminjamkan kereta kudanya. Bahkan katanya kemudian, biarlah kusirnya ikut serta. Ia tentu tidak akan berkeberatan. Selain ia memang terbiasa mengendalikan kuda penarik kereta itu, ia adalah orang yang ikut membuat kereta ini. Tetapi sudah tentu kecepatan kereta kudaku tidak akan dapat menyamai kecepatan kuda yang berlari tanpa beban. Apalagi keretaku kalau dibawa lari terlalu kencang, rodanya akan dapat lepas dari porosnya. Ki Bekel tertawa, Ki Jogoboyo pun tertawa pula. Sementara itu Ki Partijo berkata,
Bukankah itu jauh lebih baik daripada anak gadisku berjalan kaki? Ia benar-benar tidak mau naik kuda dengan cara apapun. Ia juga tidak mau dibawa dengan tandu. Ia ingin berjalan kaki. Kereta Ki Jogoboyo menjadi satu-satunya jalan keluar terbaik. Oh, silakan, silakan, berkata Ki Jogoboyo dengan ramah. Orangku akan mengurus segala sesuatunya mengenai kereta dan kuda itu. Kebetulan ia juga pandai menyabit rumput. Aku tahu siapa calon suami Mas Roro. Adalah satu kehormatan bagiku bila Mas Roro bersedia naik kereta kudaku. Ki Partijo Wirosentono menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah mendapatkan pemecahan atas kesulitannya. Karena itu, berkali-kali dia mengucapkan terima kasih. Besok sebelum fajar, kereta itu sudah berada di rumah Ki Partijo, berkata Ki Jogoboyo. Biarlah malam ini segala sesuatunya dibenahi. Ki Partijo Wirosentono bersama Ki Bekel kemudian mohon diri. Ki Bekel ternyata tidak lagi kembali ke rumah Ki Partijo. Besok pagi-pagi aku akan datang, berkata Ki Bekel. Ketika Ki Partijo kemudian sampai di rumahnya, masih ada beberapa orang yang menunggu untuk mendengarkan keterangannya. Apakah kereta itu dapat dipinjamkan atau tidak? Ki Jogoboyo sangat baik. Selain keretanya, juga sais, gamel serta pekatiknya juga dipinjamkannya. Besok menjelang fajar, kereta itu sudah berada di sini, berkata Ki Partijo. Syukurlah, berkata seorang di antara tetangganya. Aku ikut memikirkan bagaimana perjalanan Mas Roro nanti. Tetapi nampaknya kereta itu cukup memadai, meski tidak akan dapat berlari cepat. Dengan demikian, tetangga-tetangganya kemudian minta diri untuk pulang. Besok mereka akan datang kembali untuk melepas Mas Roro yang akan pergi ke rumah bakal suaminya menjelang hari perkawinannya. Malam itu, semua keluarga Ki Partijo hampir tidak dapat tidur. Ki Partijo duduk di bibir pembaringannya. Demikian pula Nyi Partijo. Rasa-rasanya hati mereka pedih berpisah dengan gadisnya. Meski gadis itu akan kawin, seakan-akan mereka akan kehilangan hartanya yang paling berharga. Bahkan Nyi Partijo mulai terdengar terisak. Ki Partijo menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada lembut, ia berkata, "Sudahlah Nyi, kita justru harus berdoa agar anak kita menemukan kebahagiaan di hari depannya. Apalagi menurut perhitungan lahiriah, Raden Panji adalah orang berkuasa, kaya dan bersungguh-sungguh." Nyi Partijo masih saja menitikkan air matanya, tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Sebenarnya lah, Ki Partijo juga merasa sedih harus melepas anak gadisnya. Ada sesuatu yang tidak dapat dikatakan kepada siapapun juga, selain harus dipikulnya sendiri. Ia tidak pernah membicarakannya dengan siapapun, juga pada istrinya, karena ia tidak ingin membebani perasaan siapapun. Sementara itu, Mas Roro sendiri juga tidak dapat tidur di dalam kamarnya. Meski ia berbaring, matanya tetap terbuka memandangi langit-langit di atas biliknya. Dari matanya meleleh air bening. Namun Mas Roro tidak mengeluh. Tidak ada orang yang mau mendengarkannya. Semua orang menganggap bahwa dia akan menjadi sangat bahagia. Ia akan menjadi gadis yang dapat menjunjung derajat orang tuanya.
karena ia berhasil menjadi istri orang besar. Wirantono pun tidak bisa tidur. Ia menjadi gelisah di dalam biliknya. Sementara Manggada dan Laksono yang juga berada di bilik itu ikut-ikutan tak bisa tidur. Kegelisahan Wirantono membuat Manggada dan Laksono ketularan. "Sudahlah," berkata Manggada yang kemudian bangkit duduk. "Seharusnya kau bersyukur karena adikmu akan segera kawin dengan orang terpandang. Tetapi rasa-rasanya ada sesuatu yang tersembunyi dari peristiwa ini. Ayah dan ibu nampaknya tidak terbuka," berkata Wirantono. "Sejak aku kembali dari berguru, aku merasakan sesuatu yang tidak wajar, juga pada Paman Reso. Entahlah, aku merasa menjadi orang asing di rumah ini. Tidak seperti waktu aku belum meninggalkan rumah ini. Semuanya akrab dan saling terbuka. Tidak ada rahasia yang menyelubungi rumah ini, apalagi penghuninya." "Tidurlah," berkata Manggada. "Kau harus beristirahat. Esok aku akan ikut. Boleh tidak boleh, Paman Reso juga akan ikut. Ada sesuatu yang mendesakku untuk ikut. Mungkin bahaya sedang mengancam Mas Roro, sehingga Paman dan aku didorong oleh naluri untuk menyelamatkan Mas Roro. Perasaanmu terlalu peka, mungkin karena kau terlalu sayang pada adikmu, sebagaimana Ki Reso sayang pada kemenakannya," berkata Laksono sambil berbaring. Ia sudah menutupi kedua matanya dengan lengan agar dapat tidur. Tetapi pembicaraan antara Wirantono dan Manggada semakin membuatnya gelisah dan tidak dapat tidur. "Mungkin, tapi aku tidak dapat menyingkirkannya," berkata Wirantono. "Bukankah besok Paman ikut pula? Sais kereta kudu Ki Jogoboyo juga akan ikut serta. Bukankah dengan demikian aku mempunyai kawan dalam perjalanan pulang ke padukuhan ini?" Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Namun Laksono masih juga berkata, "Sekarang tidurlah, besok kita akan bangun pagi-pagi." Wirantono mengangguk. Ia pun kemudian telah berbaring pula di amben yang cukup besar untuk mereka bertiga. Gandok sebelah menyebelah telah diperuntukkan bagi para tamu sehingga Manggada dan Laksono harus berada pula di bilik Wirantono. Yang tidak nampak di rumah itu kemudian adalah Ki Reso sendiri. Seperti malam-malam sebelumnya, ia bagaikan telah hilang. Tetapi sebelum fajar ia telah berada di rumah itu kembali. Di dini hari, maka semua orang telah terbangun. Mereka segera bersiap-siap agar sebelum matahari terbit, mereka dapat mulai dengan perjalanan menuju ke rumah Raden Panji Prangpranoto. Menjelang fajar semuanya telah bersiap di pendopo. Hidangan pun telah disuguhkan pula. Mas Roro juga sudah bebenah diri dan berpakaian rapi meskipun tidak berpakaian pengantin. Ki Partijo terkejut ketika ia melihat Wirantono pun telah bersiap. Karena itu, maka Ki Partijo telah memanggilnya dan bertanya, "Kau akan pergi kemana?" "Aku akan menyertai perjalanan Mas Roro," jawab Wirantono. "Untuk apa? Sudah banyak pengawal yang mengantarkannya. Pamanmu bahkan akan ikut pula," berkata ayahnya. Sementara Ki Reso yang ada di sebelahnya telah berkata, "Kau tidak usah berbuat aneh-aneh, Wirantono. Kau tidak perlu ikut mengantar Mas Roro. Kau dapat menyinggung perasaan para utusan itu karena kita seakan-akan tidak mempercayainya. Bahkan aku akan ikut serta itu pun telah aku pertimbangkan berulang kali. Tetapi rasa-rasanya ada sesuatu yang telah mendesak, sehingga aku merasa berkewajiban untuk ikut serta."
Wirantono termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia berkata, "Aku tidak ingin melepas kedua anak muda yang telah menolong Mas Roro sebagai pernyataan terima kasih. Bukankah keduanya telah dipanggil oleh Raden Panji Prangpranoto?" "Kenapa kau harus melepas mereka sampai ke rumah Raden Panji? Bukankah kau dapat melepas mereka di halaman ini saja?" bertanya Ki Reso. Tetapi jawab Wirantono, "Aku akan mengawani paman pulang, mengawani Sais Pedati kuda itu." Ki Partijo menjadi bingung. Soal perjalanan Mas Roro sudah teratasi. Ki Jogoboyo telah mengirimkan kereta kuda yang dijanjikannya. Namun tiba-tiba saja Wirantono berniat untuk ikut. Ketika hal itu diketahui utusan Raden Panji, ia pun berkata, "Tidak ada keberatannya jika kakak Mas Roro ingin ikut. Itu ada baiknya. Biar Raden Panji bisa mengenal kakak iparnya, di samping Ki Reso yang akan mewakili Ki Partijo untuk menyerahkan Mas Roro." Ki Reso termangu-mangu sejenak, tapi Ki Partijo kemudian berkata, "Jika demikian, baiklah, biar Wirantono ikut mengantarkan Mas Roro, serta melepas kedua anak muda yang telah menyelamatkan nyawa adiknya." Ki Reso ternyata masih juga bergumam, "Kau masih seperti kanak-kanak saja, Wirantono. Ingin ikut-ikutan apapun yang dilakukan oleh orang lain." Wirantono tidak menjawab. Ia memang agak takut dan menghormati pamannya. Namun rasa-rasanya ada dorongan kuat yang memaksanya untuk ikut dalam iring-iringan itu. Demikianlah, saat langit makin cerah, iring-iringan itu sudah siap. Begitu matahari terbit, mereka berangkat meninggalkan halaman rumah itu. Nyi Partijo tidak dapat menahan tangisnya ketika ia melepas Mas Roro dan membantunya naik ke atas pedati. Diciuminya anak gadis itu beberapa kali, sehingga wajahnya basah air mata. Apalagi ketika ia melihat bahwa Mas Roro tidak lagi menangis seperti dirinya. Meskipun matanya basah, tapi wajah gadis itu seakan kosong. Mas Roro sudah kehilangan perasaannya, sehingga ia tidak dapat lagi merasakan perpisahan itu. "Mas Roro!" desis ibunya. Mas Roro hanya berkata lirih, "Tubuhku bukan milikku lagi, Ibu. Aku tidak perlu menangisinya." "Tidak, anakku. Tidak." Nyi Partijo hampir menjerit sehingga semua orang berpaling kepadanya. "Jangan menangis, Ibu," bisik Mas Roro yang berkaca-kaca. "Bukankah aku akan kawin dengan orang berkedudukan tinggi, kaya raya dan berkuasa?" Ibunya justru memeluk anaknya semakin erat. Namun Ki Partijo mendekatinya sambil berkata, "Sudahlah Nyi, semuanya sudah siap berangkat." Ki Partijo kemudian menggandeng istrinya mundur. Sementara itu, pemimpin utusan Raden Panji telah sekali lagi minta diri. Sejenak kemudian iring-iringan itu berangkat meninggalkan halaman rumah Ki Partijo. Nyi Partijo menjerit, seakan-akan melepas mayat anaknya untuk dibawa ke kubur. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.